tiba-tiba dia langsung rasakan, karena yang Alim sampaikan adalah kenyataan yang benar-benar dia rasakan pada saat itu. Bagaimana bisa dia tahu? Kak Repi ini skeptis sekali kan, Wak? Gak usah percaya, dia dengar orang yang kayak gitu aja malas. Kisah horor tentang pengalaman pribadi Wawa aku semua. Ini paling kalian tunggu-tunggu. Ceritakan 3 kisah horor yang gak kalah seramnya, Wak, dengan cerita Wawa sebelumnya. Sebelumnya kan aku cuma bahas 1 cerita untuk 1 video kan, karena panjang kali. Ini 3 cerita walaupun pendek-pendek tapi seramnya bukan main, Wak. Betul aja nggak nyesal kalian dengar sampai habis. Makanya kalian harus tonton sampai habis, Wak. Yang paling terakhir itu paling epic memang, nanti lah ya. Nah sekarang baru, Wak, kita masuk ke pengalaman horor Wawa di rumah. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah pertama yang bakal aku ceritain ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang bernama Cia. Halo Cia. Dan sebenarnya cerita ini saking seramnya, Wak, aku kayak udah gak sabar pengen aku up di TikTok ya kan. Akhirnya aku up lah itu di TikTok. Udah aku upload sekitar minggu lalu lah itu. Heboh, Wak, sampai dia ambil akun-akun hosip dengan mention yang sama. Wanita ini menceritakan lalalalalalala ngangengung. Maaf ya warga YouTube kalau misalnya aku mendahului TikTok dulu, karena saking gak sabarnya aku, Wak. Nah ini nih, Wak, kisahnya. Sebelumnya makasih ya Cia ya sudah membuat kami semua gemetar mendengarkan cerita kau. Nah jadi, Wak, ceritanya Cia ini berasal dari Lombok. Nah kisah yang diceritain oleh Cia ini, Wak, adalah pengalaman abang sepupunya. Nah abang sepupunya Cia ini namanya Abang Gibran. Jadi Abang Gibran ini memang dikatakan rajin ibadah lah, Wak. Alhamdulillah, sholat sunnah pun alhamdulillah tiap hari. Entah itu duha, tahajud, selalu dia lakukan, Wak. Mantap kali Bang Gibran ini memang. Nah yang lebih mantapnya lagi, Wak, Abang Gibran ini punya kebiasaan kalau misalnya sholat tahajud di musola, Wak, dekat rumah. Bukan di rumahnya nih, di musola yang jaraknya pun gak begitu jauh dari rumah. Nah niatnya Bang Iban ini supaya bisa tahajudan sama jemaah yang lain. Ya walaupun jumlahnya nggak banyak lah ya kan, kayak sholat wajib biasanya sekitar 5-9 orang, tapi kan setidaknya ada kawannya, ada jemaah lain ya kan. Nah suatu hari, Wak, Bang Gibran ini mau berangkat ke musola, mau sholat tahajud di sana seperti biasa. Tapi di malam itu, Wak, pada saat Bang Iban ini jalan dari rumah menuju musola, itu suasananya udah agak aneh. Hening kali, Wak. Hening yang benar-benar hening, tau kalian? Gak seperti biasa lah katanya. Udah agak aneh tuh kan Bang Iban, kok tumben ya kayak gini. Nah sesampainya Bang Iban di musola pun ternyata sepi kali, nggak ada orang sama sekali, nggak kayak biasanya juga. Tapi ya saat itu kan Bang Iban nggak ambil pusing, mungkin nanti bentar lagi mau datang juga nya jemaah lainnya. Tetap, Wak, Bang Iban ini mau jalankan sholat tahajud di musola, nggak langsung cabut dia. Nah pas sampai di musola itu, Wak, Bang Iban ini tiba-tiba kayak pengen buang air kecil dulu. Dia pun akhirnya langsung lah pergi ke kamar mandi musola kan, dan posisi kamar mandi dan tempat wudhu itu terpisah, Wak, di luar musola. Dah masuk. Setelah selesai buang air kecil, dia pun langsung lah ambil wudhu lagi ya kan. Nah sewaktu Bang Iban ini lagi tengah-tengah berwudhu, Wak, dia ngerasa hawa di sekitar tempat wudhu itu betul-betul mencekam. Karena memang, Wak, tempat wudhunya itu kan di bagian belakang musola kan. Pas pula di situ ada kali, ada sungai dan pohon-pohon bambunya. Bisa kalian bayangin